ByteDance resmi memperkenalkan alat kendali suara berbasis AI yang didukung model bahasa Tupao. Peluncuran perdana dilakukan melalui ponsel ZTE Nubia M153. Pemirsa, ByteDance meluncurkan alat kendali suara berbasis AI yang akan debut di ponsel ZTE Corp, di mana teknologi ini memungkinkan pengguna mengoperasikan berbagai fungsi ponsel hanya dengan perintah suara. ByteDance resmi memperkenalkan alat kendali suara berbasis AI yang didukung model bahasa Tupao. Peluncuran perdana dilakukan melalui ponsel ZTE Nubia M153 yang saat ini masih berupa prototipe dan dijual seharga 3.499 yuan. Perusahaan menegaskan teknologi ini dapat menjalankan berbagai perintah seperti pencarian konten hingga pemesanan tiket hanya dengan suara. Setelah debut di ZTE, ByteDance memastikan alat kendali suara AI tersebut juga akan tersedia di ponsel dari produsen lainnya. ByteDance menegaskan tidak berniat membuat ponsel sendiri, melainkan menggandeng lebih banyak mitra industri. Langkah ini menempatkan ByteDance dalam persaingan langsung dengan Huawei dan Xiaomi yang telah lebih dulu memperkenalkan fitur AI serupa. Adapun keberhasilan fitur ini didukung popularitas chatbot Tuopao yang kini memiliki 159 juta pengguna aktif bulanan di China. Angka tersebut jauh melampaui pesaing seperti Yuanpao, milik Tencent dan DeepSeek yang masing-masing berada di kisaran 70 jutaan pengguna. ByteDance memandang permintaan yang tinggi ini sebagai momentum untuk memperkuat posisinya sebagai pemain dominan di pasar AI konsumen. Bagi sumber Adex Channel. Pemirsa, pemimpin divisi AI Apple, John Giannandrea, tiba-tiba mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat sebagai kepala strategi machine learning dan AI perusahaan. Keputusan mendadak ini memicu sorotan terhadap tantangan Apple dalam mengejar ketertinggalan di persaingan teknologi AI. John Giannandrea resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Senior Pembelajaran Mesin dan Strategi AI Apple. Ia bergabung dengan Apple sejak 2018 dan menjadi salah satu tokoh sentral dalam upaya perusahaan membuat teknologi AI internal. Mundurnya Giannandrea terjadi di tengah tekanan besar untuk mempercepat pengembangan AI Apple yang tertinggal dari kompetitor. Posisi Giannandrea akan digantikan oleh Amar Subramania yang sebelumnya berkarir di Microsoft dan Google sebelum bergabung dengan Apple. Berbeda dari pendahulunya yang langsung melapor ke Tim Cook, Subramania akan berada di bawah koordinasi Craig Federighi yang merupakan salah satu deputi CEO Cook. Tim Cook menyatakan pihaknya menyambut Subramania dalam tim kepemimpinan Apple dan menilai keahlian AI-nya akan penting bagi arah perusahaan ke depan. Adapun pergantian ini terjadi saat Apple menghadapi tekanan untuk bersaing dengan pengembang AI besar seperti Google, OpenAI, Meta, dan Microsoft. Awal tahun ini Apple menunda peluncuran versi terbaru Siri yang dibekali fitur AI karena membutuhkan waktu pengembangan lebih lama dari perkiraan. Perusahaan menargetkan peluncuran fitur-fitur tersebut tahun depan, namun belum memberikan rincian lanjutan mengenai jadwal pasti atau kapabilitas tambahan yang akan dihadirkan. Berbagai sumber, Adex Channel. Selanjutnya, pemirsa, Nvidia menginvestasikan 2 miliar dolar Amerika ke Synopsys sebagai bagian dari perluasan kemitraan untuk mempercepat pengembangan perangkat desain chip berbasis AI. Investasi ini mempertegas agresivitas Nvidia memperluas pengaruhnya di ekosistem kecerdasan buatan global. Nvidia resmi menanamkan investasi 2 miliar US dollar di Synopsys untuk mengembangkan perangkat desain chip yang memanfaatkan teknologi AI. Perangkat lunak Synopsys saat ini digunakan untuk merancang chip komputer hingga mesin jet, termasuk simulasi virtual yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu. Dengan chip Nvidia, simulasi tersebut diklaim bisa dipangkas menjadi hanya beberapa jam, sehingga membuka peluang desain yang sebelumnya tak mungkin dilakukan. Kesempatan ini diumumkan setelah rangkaian investasi Nvidia di OpenAI dan Anthropic sepanjang tahun ini. CEO Synopsys Sassine Ghazi menegaskan dana dari Nvidia tidak ditujukan untuk pembelian GPU, melainkan memberikan fleksibilitas bagi Synopsys mengadaptasi perangkat lunaknya untuk chip Nvidia. Baik Nvidia maupun Synopsys menekankan kerjasama yang bersifat non-eksklusif dan tetap membuka peluang bagi produsen chip lain seperti AMD maupun Intel. Adapun pasar merespon positif kesepakatan tersebut dengan kenaikan saham Synopsys hampir 5%, sementara saham Nvidia naik 1,4%.
di mana Nvidia disebut membeli saham biasa Synopsys pada harga 414,79 US dollar per lembar sebagai bagian dari transaksi ini. Langkah ini melanjutkan strategi Nvidia yang tahun ini telah menggelontorkan miliaran dolar ke berbagai perusahaan terkait AI, termasuk rencana investasi hingga 100 miliar US dollar untuk OpenAI dan pembelian saham senilai 5 miliar US dollar di Intel. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Google kembali mengetatkan akses gratis ke model kecerdasan buatannya Gemini 3 Pro pada tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya permintaan sejak peluncuran resmi layanan tersebut bersama Nano Banana Pro beberapa waktu lalu. Raksasa teknologi Amerika Serikat Google Inc. kembali mengetatkan akses gratis ke model kecerdasan buatannya Gemini 3 Pro pada tahun ini. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya permintaan sejak peluncuran resmi layanan tersebut bersama Nano Banana Pro beberapa waktu lalu. Sebelumnya saat Gemini 3 Pro diluncurkan, para pengguna gratis mendapatkan hingga 5 perintah per hari atau sesuai dengan batas akses Gemini 2.5 Pro jelang peluncuran model terbaru. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan Nano Banana Pro atau Gemini 3 Pro Image untuk pembuatan dan pengeditan hingga 3 gambar per hari atau sejalan dengan tren meningkatnya permintaan layanan AI di industri. Dilansir oleh support Google, aplikasi Gemini memiliki batasan penggunaan yang dirancang untuk memastikan pengalaman optimal bagi semua orang. Oleh karena itu, Google perlu membatasi jumlah permintaan dan percakapan yang dapat dilakukan pengguna atau seberapa sering pengguna dapat mengaplikasikan beberapa fitur dalam jangka waktu tertentu. Adapun Google menyediakan opsi penyesuaian mencakup pilihan seperti orientasi horizontal, vertikal maupun persegi, serta tingkat kedetailan mulai dari ringkas, standar hingga detail, agar pengguna dapat menambahkan kolom prompt mengenai gaya, warna hingga fokus visual, di mana manajemen memastikan tidak ada perubahan aplikasi Gemini pada batasan penggunaan Google AI Pro maupun Ultra. Berbagai sumber addiction. Pemirsa, Qualcomm resmi meluncurkan chipset Snapdragon 8 Gen 5 yang mengusung teknologi fabrikasi 3 nanometer TSMC dan CPU Orion terbaru untuk performa flagship. Ya pemirsa, chipset ini juga dibekali GPU Adreno 840 dan NPU Hexagon generasi baru untuk pengolahan grafis dan AI yang lebih cepat dan efisien. Qualcomm menambah chipset kelas flagship dengan resmi memperkenalkan Snapdragon 8 Gen 5 sebagai versi hemat dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Meski lebih terjangkau, chipset ini tetap mengusung fabrikasi 3 nanometer TSMC yang sama dengan saudaranya. Snapdragon 8 Gen 5 menggunakan rancangan CPU Orion dengan setup 2 core prime dan 6 core performa, membawa kecepatan hingga 3,8 GHz untuk core prime dan 3,3 GHz untuk core performa. Meski lebih rendah dari Snapdragon 8 Elite Gen 5, tingkat performa yang ditawarkan tetap di segmen flagship. Bagian grafis mengalami peningkatan dengan GPU Adreno 840 yang memberikan performa 11% lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. GPU tersebut sudah mendukung Frame Motion Engine 3.0, Ray Tracing, Unreal Engine 5, serta Snapdragon Game Super Resolution untuk pengalaman gaming lebih realistis. Performa AI turut meningkat berkat NPU Hexagon yang mengalami lonjakan hingga 46%, membuat pengolahan AI di perangkat lebih cepat dan canggih. Meski kinerja meningkat, konsumsi daya tetap efisien dengan penghematan daya hingga 13% dibanding Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 5 juga didukung konektivitas 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, serta Spectra ISP untuk sensor kamera hingga 320 megapiksel dan perekaman video 4K 120 fps. Chipset ini akan pertama kali hadir di smartphone dari pabrikan OnePlus disusul oleh iQOO, Motorola, dan Vivo dalam waktu dekat. Berbagai sumber, IDEX Channel.